Pemirsa, petugas gabungan membubarkan pengunjung warnet anak-anak di kawasan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Petugas meminta pemilik warung internet agar menjaga protokol kesehatan. Kalau seperti ini, pemiliknya siapa, Pak? Sejumlah anak yang tengah asik bermain game online di sebuah warnet ini terpaksa harus menghentikan permainannya saat petugas gabungan mendatangi mereka. Petugas meminta anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk bubar karena tidak satupun dari mereka yang menggunakan masker. Anak-anak tersebut juga tidak menjaga jarak selama bermain game. Petugas juga memberikan teguran dan meminta pemilik warnet menjalankan protokol kesehatan selama menjalankan usaha warnetnya. Razia protokol kesehatan ini dilakukan untuk mencegah kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 pasca Lebaran. Puluhan warga Belawan menggeruduk rumah sakit Mitra Medika Medan, Sumatera Utara pasca salah satu pasien meninggal dunia dinyatakan positif COVID-19. Keluarga pasien yang melihat kejanggalan meminta pihak rumah sakit memberikan bukti pasien yang positif COVID-19. Keluarga pasien bersama puluhan warga Belawan yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu menggeruduk rumah sakit Mitra Medika Medan di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka ragu dan merasa janggal terhadap rumah sakit Mitra Medika yang meminta keluarga segera menyetujui pemakaman pasien secara protokol COVID-19 tanpa adanya keterangan hasil tes swab ataupun PCR. Kerabat pasien mengatakan pasien wanita bernama Sudila Zega yang berusia 50 tahun masuk ke rumah sakit Selasa malam dan meninggal pada hari Rabu pagi. Sekarang buktinya belum ada, tetapi kita kecewa tadi karena sempat pihak rumah sakit mendesak keluarga supaya cepat-cepat ini dikebumikan. Karena itulah keluarga datang mengadu ke kita dan kita coba mempertanyakan ke pihak rumah sakit dengan pihak rumah sakit bahwa nanti kita tunggu hasil jam 9. Jam 9 ya keluar malam ini. Keluar hasil. Seorang lansia di Grobogan meninggal dunia usai divaksinasi di kantor balai desa. Korban sempat muntah dan pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia. Suasana duka masih terlihat di rumah Supardi, 68 tahun, warga desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Kartini terlihat masih syok ketika memegangi foto suaminya. Supardi meninggal dunia pasca menjalani vaksin COVID-19 di kantor balai desa setempat. Korban juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit Gubuk selama 3 hari sebelum menghembuskan nafas terakhir. Setelah divaksin, lansia berusia 68 tahun ini sempat mual, muntah, dan pingsan. Supardi merupakan salah satu dari 100 warga yang ikut dalam vaksin lansia yang digelar oleh petugas puskesmas dan tim COVID-19 Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Ketika hendak diambil sampel darahnya, tiba-tiba Supardi jatuh pingsan. Dari hasil pemeriksaan darah, diketahui Supardi memiliki riwayat gula darah yang tinggi. Pas mau antri tes darah, ya itu terus pingsan, lemes gitu. Berarti belum sempat di tes darah itu ya? Belum sempat. Sebelum dia nyampe ke gula itu, ternyata dia terus istilahnya sadarkan diri. Pihak keluarga berharap pemerintah lebih selektif dalam memberikan vaksin, terutama untuk warga lanjut usia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Manfaatkan momen Lebaran, 2 pegawai kontrak rumah sakit yang bekerja di Bandara Hang Nadiem memalsukan surat bebas COVID-19. Puluhan bahkan ratusan surat genos palsu diperkirakan lolos dari pengawasan.
Terungkapnya aksi pemalsuan surat bebas COVID ini berawal saat petugas curiga dengan salah satu penumpang tujuan Jakarta yang berangkat melalui Bandara Hang Nadiem. Dalam surat tersebut, tertera tanggal pengeluaran pada 31 Mei pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, sementara pemeriksaan genos di Bandara Hang Nadiem dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas yang curiga kemudian melakukan penyelidikan terhadap calon penumpang dan diketahui mereka mendapat surat bebas COVID palsu dari kedua pelaku atas nama Juniadi dan Apriandi. Modus yang digunakan dengan mencari penumpang yang tidak mau antri maupun menolak melakukan tes genos. Selanjutnya, kedua pelaku mengeluarkan surat dengan logo Rumah Sakit BP Batam yang dihargai Rp50.000 per lembar. Pelaku melakukan ini menurut keterangan sudah sekitar 1 bulan melakukan kegiatan tersebut, bahwa pelaku melihat penumpang yang mungkin ingin cepat atau tergesa-gesa sehingga pelaku menawarkan proses pengeluaran surat tanpa mengikuti tes. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 256 ayat 1 tentang pemalsuan dokumen dan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah Anda saat selfie atau bersuah foto. Perhatikan lingkungan sekitar agar tidak berakhir celaka. iNews Malam akan kembali dengan liputan selengkapnya.